Chapter 5, Partners. Ada 4 poin yang mau disampaikan di sini. Poin pertama adalah meninggalkan cigar butt value investing. Walaupun Warren sudah tahu ada kekurangan dari cigar butt value investing, tapi dia belum tahu jelas kekurangannya. Ide membeli perusahaan cigar butt value investing masih sangat menguntungkan buat Warren. Bayangan ajaran gurunya, Benjamin Graham, masih belum lepas dari Warren. Like teacher, like students. Akan tetapi, Warren semakin terkenal, aset under managementnya semakin besar karena semakin banyak investor yang mau menitipkan uangnya ke Warren. Kemudian, Warren sadar akan masalahnya pada metode cigar butt value investing, yaitu is not scalable, yang artinya semakin besar aset under management atau dana kelolaannya, semakin susah mencari perusahaan cigar butt yang bisa memberikan return yang besar. Kita ambil contoh, perusahaan cigar butt kampret bisa kasih untung 5 juta US dollar. Kalau aset under managementnya Warren adalah 50 juta, maka persentase returnnya adalah 10%. 5 juta dibagi 50 juta. Tapi, kalau aset under managementnya adalah 500 juta, maka persentase returnnya akan terlihat kecil menjadi 1%. 5 juta dibagi 500 juta. Masalahnya adalah, tidak ada banyak perusahaan cigar butt yang bisa memberikan return atau keuntungan yang bisa menggerakkan return aset under managementnya yang begitu besar. Masalah selanjutnya adalah, perusahaan cigar butt seringkali punya banyak masalah. Diceritakan dalam buku ini, Warren membeli sebuah perusahaan cigar butt dengan harapan harga sahamnya akan menyesuaikan dengan nilai valuasi yang sebenarnya. Tapi, harga sahamnya malah turun semakin jauh karena performa perusahaannya yang semakin turun. Warren khawatir karena 30% dari nilai portfolio Warren itu ada di perusahaan tersebut. Lalu singkat cerita, Warren memaksa dirinya menjadi chairman perusahaan itu dan menjadi controlling shareholder. Dia memaksa manajemen untuk melakukan buyout shareholder stocks dan harga sahamnya pun naik, menjadi untung. Kemudian Warren menjual sahamnya dan berhasil untung. Lalu ada cerita lain lagi. Warren beli sebuah perusahaan cigar butt lain bernama Dempster. Dan lagi harga sahamnya tidak naik menyesuaikan nilai valuasinya, malah menurun karena bisnis performance-nya yang menurun. Warren harus menjadi controlling shareholder lagi untuk bisa memeras semua uang yang bisa dia dapatkan dari perusahaan itu. Tapi kali ini dia butuh bantuan orang lain. Warren minta bantuan Charlie Munger. Munger kenalin dia ke satu orang dengan nickname Mr. Bottle. Mr. Bottle ini orang yang expert dalam likuidasi. Jadi dia pecat banyak karyawan Dempster, dan Mr. Bottle kerjain kerjaan kotor yang Warren itu tidak bisa lakuin. Banyak karyawan yang benci Warren karena bikin mereka jadi pengangguran. Dan mereka memanggil Warren The Liquidator. Dan Warren benci dipanggil itu. Selanjutnya, Warren berjanji kalau dia tidak akan pecat orang lagi. Dan ini beneran, dia nggak pernah pecat orang lagi. Pernah salah satu perusahaan yang diakuisisi, bosnya itu annoying banget. Dia nggak pecat bosnya, tapi perusahaannya dia jual semua. Charlie Munger, yang bukan pengikut dari Benjamin Graham, bilang kalau perusahaan cigar butt seringkali penuh dengan masalah dan susah untuk diselamatkan. Warren bilang kalau dia mendapatkan hal bagus dari ajaran Benjamin Graham, beserta dengan kejelekan dari ajaran Benjamin Graham, yaitu terlalu berfokus pada kuantitatif perusahaan dan menghiraukan kualitatif dari perusahaan. Poin kedua, Berkshire Hathaway, The Last Cigar Butt. Berkshire Hathaway adalah perusahaan cigar butt terakhir yang Warren beli sebelum meninggalkan metode cigar butt value investing. Tahun 1962, Warren beli saham Berkshire Hathaway dengan alasan simple, karena harga sahamnya terdiskon 50% dari net working capital-nya. Dan dia suka banget dengan manajemen perusahaannya yang menurut dia punya integritas yang tinggi. Menurut ajaran gurunya Benjamin Graham, Warren merasa kalau Berkshire Hathaway is a good bargain. Dan Warren menaruh harapan besar kalau manajemen perusahaan akan bisa membangkitkan bisnisnya. Ketika harganya turun lagi, Warren beli saham perusahaan Berkshire Hathaway lagi. Akhirnya Warren mengumpulkan cukup banyak saham Berkshire. Nantinya Warren akan khawatir dan menyesal juga. Karena ketika dia melakukan informal research ke tailor penjahit jas langganan dia, tukang jahitnya bilang kalau bisnis jas itu menurun drastis karena kompetisi dan orang-orang mulai jarang pakai jas lagi. Demand berkurang, dan perusahaan apa yang jualan tekstil kain jas? Berkshire Hathaway. Ya, bisnis awal Berkshire Hathaway adalah pabrik tekstil kain. Secara perlahan, Warren mulai meragukan strategi investasinya. Tanpa meninggalkan ajaran Benjamin Graham untuk menilai saham berdasarkan kuantitatifnya, Warren tidak lagi melihat bisnis dari segi kuantitatif saja, tapi melihat juga dari segi kualitatifnya.
seperti competitive advantage, potential growth, branding, dan lainnya. Strategi investasi Warren mulai berevolusi, tapi Warren belum sadar sepenuhnya dari evolusi hebat ini. Yang Warren sudah tersadarkan kalau Cigarbat value investing tidak lagi menguntungkan buat dia, karena it's not scalable ketika aset under management-nya menjadi besar. Poin ketiga, American Express. The beginning of Warren's evolutions. Tahun 1963, strategi investasi Warren mulai berevolusi. Dimulai dari membeli saham perusahaan American Express. Tipikal perusahaan yang Benjamin Graham tidak akan sentuh karena American Express tidak ada pabrik dan tidak punya aset nyata. Yang paling berharga dari perusahaan American Express adalah branding namanya, American Express. Jika kita mengikuti ajaran Benjamin Graham, branding nama bukanlah aset nyata karena tidak bisa dinilai secara akurat. Singkat cerita, perusahaan American Express diambang bangkrut karena parent company-nya terkena kasus korupsi. Saat itu, American Express adalah subsidiary company. Ketika parent company-nya dinyatakan bangkrut, American Express dianggap market bisa bangkrut juga. Harga sahamnya turun terus setiap hari sampai terdiskon 40%. Warren mulai tertarik dengan sahamnya. Sebelum melakukan pembelian saham American Express, Warren melakukan beberapa informal research untuk mencari tahu apakah nama dan jasa American Express terkena dampak atau tidak. Warren melakukan penelitian sendiri apakah kartu American Express masih sering dipakai orang untuk bertransaksi ketika traveling ke luar negeri dan keluar kota. Selain itu, Warren juga meminta izin kepada pemilik beberapa restoran untuk kerja sambilan menjadi kasir untuk melakukan informal research. Warren menemukan kalau orang-orang masih tetap menggunakan kartu American Express untuk bertransaksi. Walaupun ada berita negatif perusahaannya bisa bangkrut, tapi orang-orang terlihat tidak peduli atau khawatir. Lalu, Warren menjadi sadar kalau American Express punya branding yang kuat dalam benak orang banyak. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap pakai kartunya untuk bertransaksi. Branding adalah competitive advantage atau moat dari American Express. Warren jatuh cinta kepada bisnis American Express. Selama 1 tahun ke depan, sampai tahun 1964, Warren memutuskan untuk membeli sahamnya sebanyak hampir 25% portfolionya. Poin keempat, diversifikasi. Definisi Warren tentang subjek diversifikasi berbeda dengan investor lainnya, bahkan berbeda dengan Benjamin Graham. Benjamin bilang diversifikasi yang tepat adalah satu saham maksimal 25% per portfolio. Graham tidak setuju dengan concentrated portfolio. Sedangkan Warren tidak pro diversifikasi. Jika dia ketemu satu saham bagus dari 50 saham yang ada, maka dia akan beli 100% di satu saham tersebut. Akan tetapi, jika dia ketemu 30 saham bagus dari 50 saham yang ada, dengan catatan risk dan rewardnya sama, maka dia akan beli 30 saham tersebut. Menurut Warren, diversifikasi karena alasan mengurangi resiko dan membeli perusahaan yang biasa aja atau jelek daripada membeli 100% di satu perusahaan yang bagus adalah hal yang tidak masuk akal. Jadi, kalau cuma ada satu perusahaan bagus dari 50 perusahaan yang ada, ya Warren beli 100% di satu perusahaan yang bagus tersebut. Kenapa harus diversifikasi? Warren suka menyindir manajer investasi yang mendewakan diversifikasi. Menurutnya, manajer investasi tersebut nggak tahu job desk mereka apa, yaitu untuk mengalahkan performa indeks saham gabungan. Portfolio dengan banyak saham, ketika rugi, nggak akan rugi banyak, tapi ketika untung, juga nggak akan untung banyak. Warren bilang, portfolio yang terdiversifikasi tidak akan bisa mengalahkan performa indeks saham gabungan. Manajer investasi harusnya punya saham berkualitas, bukan punya saham yang terdiversifikasi. Profesional manajer investasi dibayar dengan tugasnya mengalahkan performa indeks saham gabungan. Kalau profesional manajer investasi punya diversified portfolio, udah pasti returnnya tidak akan beda jauh dengan performa indeks saham gabungan. Terima kasih untuk member channel ini. Terima kasih atas support kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam editing videonya, karena gua mau lebih berfokus memberikan konten dan ide investasi yang lebih banyak. Editing video menyita banyak waktu dan tenaga, yang akan lebih baik jika gue alokasikan tenaga dan waktunya untuk memperbanyak ide investasi untuk member channel ini. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!